Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 75. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun, Suan Yuanru dan Sen Subing meninggalkan Menara Lingqiao. Tan Yun memanggil Xianer, Yukin, Mengyi dan orang lain, dan 12 binatang buas seperti kera tua dan singa naga emas, sehingga mereka berhenti mendekat dan terbang keluar dari Menara Lingqiao satu demi satu. Sekarang Suan Yuan Haokong adalah tahap ke-7 dari ranah kaisar. Sen Subing adalah tingkat ke-6 ranah kaisar. Tuoba Yingying dan Sen Suzhen adalah tingkat ke-4 ranah kaisar. Selain Fang Ziqing, yang sekarang merupakan tahap ke-12 ranah suci kaisar, Xianer, Yukin, Mengyi, Xi Nying, Ruoxi, Xiao, Feng Qingcheng, Murong Sisi, Song Huixin dan Nangong Ruxue semuanya adalah tahap ketiga ranah kaisar. Suan Yuan Changfeng tingkat 4 ranah kaisar. Suan Yuan Linger dan Chu Xiao adalah tingkat 12 ranah suci kaisar. Selain itu, kera iblis dan singa naga emas adalah tahap ketiga dari kelahiran binatang kaisar. Moer adalah tahap pertama dari kelahiran binatang kaisar. Raja beruang naga Tianluo dan 8 raja lainnya, binatang suci singa dan harimau Xiaobai, sekarang ini adalah tahap ke-9 hingga ke-12 dari periode perampokan penyeberangan binatang suci kaisar. Tan Yun yakin bahwa dengan begitu banyak pria kuat, dia akan membuat musuh dan membunuh mereka di masa depan. Kemudian, Suan Yuan Rou meminta Suan Yuan Haokong untuk memanggil lebih dari 1,4 miliar tentara dan terbang keluar dari kota Qingtianxian menuju langit timur. Beberapa jam kemudian, matahari seperti darah. Duan Wuhuang, yang terbang di udara, sepertinya menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan mengangkat lengan kanannya, berhenti terbang. 7 miliar pasukan abadi bersiaga di udara. Ada apa dengan saudara Duan? Tanya Qin Yu, penguasa kota Qin Yuxian. Duan Wuhuang melihat kembali ke 7 pria kuat, Qin Yu, Ye Longyun, Jin Bailian, Liu Fenglan, Chu Wuji, Yong Taisui dan Zhen Kehan, dan berkata, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya menemukan bahwa lebih dari 1,4 miliar pasukan dipimpin oleh Suan Yuanru. Datang untuk membunuh kita melalui pengetahuan abadi. Ketika Duan Wuhuang berbicara, dia cukup terkejut, aneh bahwa Suan Yuanru hanya tingkat ke-10 dari ranah kaisar. Meskipun ada beberapa ranah kaisar yang kuat, semuanya berada di bawah ranah kaisar ke-8. Suan Yuanru, apa yang dia andalkan dan berani pergi ke luar kota untuk bertarung? Pada saat ini, 7 orang kuat juga sangat bingung. Ye Longyun berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli dia bergantung pada apa, mereka tidak boleh menjadi lawan kita. Betul sekali, Qin Yu berkata dengan senyum muram, bunuh dia dan biarkan semua makhluk abadi yang rendah hati ini mati. Chu Wuhen mengangguk dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, ayo bertarung. Bagus. Duan Wuhuang memancarkan nafas kedua ranah kaisar dan melambaikan tangannya yang besar, seluruh pasukan akan menyerang dan melawan musuh di kota Qingtianxian dalam 2 jam. 2 jam kemudian, bintang-bintang menggantung di langit, dan cahaya bulan yang terang menyelimuti bumi yang tandus. Suan Yuanru, Tan Yun dan yang lainnya saling memandang dari jarak 300 sen di atas gurun. Suan Yuanru. Duan Wuhuang menjulurkan jari kurusnya, menunjuk ke Suan Yuanru dan berteriak, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu membunuh anakku Duan Huangyu. Hari ini, aku akan membuatmu frustrasi. Mendengar pidato itu, Suan Yuanru mengangkat bahu dan terkikik seperti penyihir, Duan Wuhuang, kamu pasti salah paham. Tuan kota tidak pernah membunuh Duan Huangyu. Tuan kota hanya membunuh, kata Suan Yuan, mengulurkan jari giok yang ramping, menunjuk ke Ye Longyun dan berkata, hanya Ye Wuji, ayah dari Ye Longyun, Ye Wumen, adik laki-laki dari Ye Longyun, dan Ye Zijian, putra Ye Longyon. Sialan, Ye Longyun sangat marah sehingga dia berkata dengan keras, kamu jalang, kamu menunggu penguasa kota ini.
Apa yang kamu tunggu? Suan Yuanru berkata sambil tersenyum, ayahmu adalah Raja Kaisar tingkat 2. Pada akhirnya, aku memaksanya untuk meledakkan janin Kaisar dan mati. Mengapa? Kamu bisa menjadi Kaisar tingkat pertama daripada ayahmu. Masih hebat. Ketika Ye Longyun memerah karena marah, Duan Wuhuang bingung dan berkata, Suan Yuanru, kamu tidak membunuh anakku. Siapa yang membunuhnya? Ini aku. Sen Subing dan Tuoba Yingying berkata serempak dengan senyum di wajah mereka. Dan saya, Gaga, kera iblis, berkata sambil tersenyum, saya dapat dengan jelas mengingat bahwa sayalah yang akhirnya meledakkan kepala anak Anda, Gaga. Hei, 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 kata singa naga emas dengan senyum sederhana dan jujur. Orang tua, kami juga berpartisipasi. Sen Suzhen dalam gaun hitam dan Namong Yukin dalam gaun merah muda panjang juga melangkah maju. Dan saya, Raja Beruang Naga Tianluo menyeringai dan berkata, kamilah yang membunuh putramu. Nenek adalah beruang. Mengapa? Kamu menggigitku. Aku sangat marah. Duan Wuhuang memandang Sen Subing, Tuoba Yingying, dan yang lainnya. Dia sepertinya melihat putranya sekarat dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dia meraung seperti guntur, kera iblis, singa iblis, beruang iblis, dan kalian 4 wanita sialan, orang tua akan membunuh kalian semua. Semua penguasa kota, bunuh. Sebelum suara itu jatuh, Duan Wuhuang memancarkan kekuatan angin dan Kaisar Guntur. Memegang senjata Tao terbaik dari atribut angin dan guntur, dia membunuh Sen Subing dan yang lainnya. Tan Yun mencibir dan berkata, Subing, kamu harus melawannya. Ingat, kera tua, biarkan dia merasakan ketakutan putranya sebelum dia mati. Kamu masih meledakkan kepalanya dengan tongkat. Gaga, Gaga, ayo. Bentuk kera iblis melonjak hingga 3000 kaki, memegang tongkat hitam besar, dan terbang ke udara dengan singa Dewa Naga Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, Subing, Yingying, Su Zhen dan Yukin untuk membunuh Duan Wuhuang. Tan Yun yakin bahwa di bawah pengepungan 4 wanita dan 3 binatang buas, belum lagi Kaisar Duan Wuhuang adalah Kaisar Raja tingkat kedua, bahkan jika itu adalah tingkat ketiga, dia hanya akan mati dengan mengepungnya. Pada saat ini, Suan Yuanru menunjuk ke Zhen Kehan dan berkata dengan suara dingin, Tan Yun, lelaki tua botak, adalah Zhen Kehan, wakil wali kota-kota peri meteorit, dan juga ayah baptis Long Yuxuan. Pada awalnya, dia adalah Grand Marshal Huxiao dari sektenya, membantu Long Xiaolin, dan ingin membunuh kita. Oke, aku ingat. Setelah kata-kata suram Tan Yun, Suan Yuanru berkata lagi, Ye Longyun, Jin Bailian dan Liu Fenglan adalah tingkat pertama ranah Raja Kaisar. Chu Wuji dan Qin Yu adalah tingkat 12 ranah Kaisar. Yong Taisui adalah tingkat kedua Raja Kaisar. Mendengar pidato itu, Tan Yun meremehkan matanya dan berkata, bahkan jika mereka pergi bersama, saya dapat membunuh mereka, tetapi untuk menghemat waktu, kita pergi bersama. Setelah itu, Tan Yun memandang Dan Taixianer, Tang Mengi dan Tang Xinying dan berkata, Anda, Jenderal Suan Yuan dan Saudara Chang Feng, kumpulkan tentara abadi untuk membunuh musuh. Membunuh. Tan Yun menjerit dan membelah langit malam. Langkah ilahi Hong Meng. Dengan satu langkah, Tan Yun melintasi ratusan langit malam dan muncul di atas kepala Zhen Kehan, keledai botak tua itu mati. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan Tan Yun menendang kepala Zhen Kehan. Semut mol kelas 1 ranah Kaisar juga ingin membunuhku. Aneh. Mata Zhen Kehan sangat tajam. Dia tidak tahu teknik pemurnian tubuh apa yang telah dia lakukan. Tiba-tiba, kepalanya seperti lampu terang memancarkan cahaya ungu. Menghadapi tendangan yang ditendang oleh Tan Yun, Zhen Kehan tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga bergegas ke langit dan mendorong kepalanya yang botak ke arah kaki kanan Tan Yun. Menurutnya, salah satu ujung dirinya bisa mengalahkan Tan Yun. Melebih-lebihkan diri sendiri, Tan Yun menginjak kepala Zhen Kehan sambil tertawa. Menurut pendapat Tan Yun, tidak peduli teknik pemurnian tubuh apa yang telah dipraktikkan Zhen Kehan, sekarang dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata Tao terbaik dengan satu kaki. Apakah sulit? Kepalanya lebih keras dari instrumen Tao terbaik. Kamu bercanda. Memang. Bang, dengan suara pahat yang tumpul,
Zhen Kehan menjerit histeris, dan seluruh kepala pecah berkeping-keping. Adegan ini tidak sepele, itu benar-benar mengejutkan Ye Longyun, Jin Bailian, Qin Yu, Liu Fenglan, Chu Wuji dan Yong Taisui yang awalnya ingin melihat permainan yang bagus. 6 pemimpin kota berpikir bahwa Tan Yun, tingkat pertama ranah kaisar, akan mati. Tanpa diduga, Tan Yun dengan mudah membunuh Zhen Kehan. Anda tahu, Zhen Kehan dia adalah pria kuat tingkat 12 di ranah kaisar. Mereka tercengang di tempat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya Tan Yun bisa berkedip untuk membunuh Zhen Kehan. Tidak tepatnya, bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak percaya itu benar. Ye Longyun, yang sudah menjadi tingkat pertama Raja Kaisar, memimpin dalam memperlambat dan berkata dengan keras kepada Jin Bailian dan Liu Fenglan, yang juga tingkat pertama ranah Raja Kaisar, kalian berdua, mari kita bunuh Tan Yun bersama-sama. Uff. Tidak menunggu kata-kata Ye Longyun. Saat ini, Suan Yuanru, mengenakan Tianxuan Ice Armor dan memegang pedang es Tianxuan yang berdarah, keluar dari udara tipis di belakang Ye Longyun seperti hantu. Dalam percikan darah, pedang memotong kepala Ye Longyun. Suara mendesing. Tubuh Tan Yun berputar di udara dan menendang kepalanya yang patah. Segera, kepala Ye Longyun meledak seperti semangka. Janin dan jiwa kaisar menghilang sebelum mereka melarikan diri dari kepala mereka. Sungguh kekuatan yang kuat. Jin Bailian, Liu Fenglan, Chu Wuji, Qin Yu dan Yong Taisui tampak terkejut dan sangat terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Suan Yuanru. Yong Taisui, seorang tingkat kedua Raja Kaisar, berteriak pada Qin Yu, yang memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar kelas 2 di wilayah Kekaisaran, dan berkata, Tuan Qin, mari bergandengan tangan untuk membunuh Suan Yuanru. Ya, Qin Yu menjawab dengan tergesa-gesa, memancarkan kekuatan kuno dari Kaisar kuno. Memegang pedang putih lebar, Qin Yu bertarung sengit dengan Yong Taisui dan Suan Yuanru di udara. Begitu dia menembak, dia membuat bintang-bintang redup dan bulan yang cerah menumpulkan Jin Bailian dan Liu Fenglan dari alam kekaisaran tingkat pertama saling memandang dan berkata kepada Chu Wuji dari ranah kaisar tingkat 12, Tuan Chu, Anda mahir dalam pembunuhan. Saya menyerang Tan Yun dengan Tuan Liu. Anda menunggu kesempatan. Ya, jawab Chu Wuji. Kekuatan kaisar waktu dan kekuatan kaisar ruang memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba, ketika waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dia melarikan diri ke langit malam dan menghilang. Tan Yun mencibir dan acuh tak acuh. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedangnya, bunuh kalian dua benda tua kelas 1 ranah Raja Kaisar, dan aku bisa membunuhmu dengan kecepatan dan kekuatan. Ketika kata, membunuhmu, tertinggal di telinga mereka, Tan Yun tiba-tiba menghilang. Tusuk, tusuk. Detik berikutnya, suara kekosongan merobek datang dari langit di atas mereka berdua. Karena Tan Yun bergerak terlalu cepat, itu tampak seperti dua Tan Yun pada saat ini, masing-masing membawa cahaya pedang sepanjang 1000 meter, masing-masing merobek langit malam. Di penggal kedua, kecepatan yang sangat cepat, Jin Bailian dan Liu Fenglan, kekuatan kaisar di tubuh mereka, menuangkan pedang terbang Tao terbaik di tangan mereka, dan buru-buru melambaikan pedang dengan pedang. Kekuatan halus kaisar memecahkan kehampaan dan bertabrakan dengan pedang Tan Yun. Pada saat yang sama, Liu Kuanglan menggunakan cahaya pedang kaisar kuno yang kuat, dan juga bertabrakan dengan ribuan cahaya pedang Tan Yun. Bang-bang. Dalam suara yang memekakkan telinga, 2000 pedang Zhang dan 2000 pedang Zhang milik Tan Yun meledak. Badai sisa yang sangat kuat menelan langit dalam puluhan ribu makhluk abadi. Suara mendesing. Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, seperti hantu. Dia berayun ke kiri dan ke kanan, berbalik di udara, dan menginjak pedang terbang Tao terbaik dari Jin Bailian dan Liu Fenglan. Tabrakan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah senjata Tao terbaik. Punyaku juga merupakan instrumen Tao terbaik. Dalam jeritan mengerikan kedua orang itu, pedang terbang Tao terbaik di tangan mereka meledak seperti kaca di bawah kaki Tan Yun. Mereka memegang pedang dan berteriak ngeri. Jangan panik, kalian berdua.
Tuan kota akan membunuhnya. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar tawa ganas Chu Wuji datang dari langit malam ke segala arah. Dia hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya. Tiba-tiba, ada 8 Chu Wu Hands, dari semua sisi Tan Yun, memegang pedang panjang yang hampir transparan, diam-diam membunuh Tan Yun. Seni pembunuhan itu bagus. Jika kamu ranah tingkat kedua Raja Kaisar, akan sangat merepotkan jika aku membunuhmu. Tan Yun memegang pedang dan terlihat dingin dan mengerikan, tapi sayang sekali kamu hanya tingkat kedua belas ranah Kaisar. Kamu hanya punya satu cara untuk mati. Mata ilahi Hong Meng. Tiba-tiba, di bawah langit malam, Tan Yun memiliki sepasang pupil, dan pupilnya menjadi sangat dalam, kecuali 2 lampu merah misterius. Tan Yun berdiri di udara dan melirik 8 Chu Wuji yang dibunuh olehnya. Pada saat itu, adegan yang membuat Jin Bailian dan Liu Fenglan kedinginan muncul. Bunuh mereka berdua untukku. Tan Yun menjerit dalam-dalam melintasi langit. Kemudian, 4 dari 8 sosok Chu Wuji yang telah dibunuh oleh Tan Yun dibunuh oleh Jin Bailian. 4 sosok lainnya membunuh Liu Fenglan. Adegan tiba-tiba ini membuat mereka lengah. Sekarang, dengan jiwa kekaisaran yang kuat dekat dengan tingkat pertama Raja Kaisar, Tan Yun secara alami mengendalikan Chu Wuji dengan mudah. Ketika mereka buru-buru menawarkan pedang terbang, cahaya darah tiba-tiba muncul, dan tangan kanan Jin Bailian yang memegang pedang dipotong oleh Chu Wuji. Liu Fenglan lolos dari pembunuhan Chu Wuji. Pergi ke neraka. Tan Yun terbang ke arah Jin Bailian dan berkata, "Puff." Menusuk alis Jin Bailian dengan pedang dan keluar dari lubang berdarah di bagian belakang otaknya. Sebuah pedang tajam ditarik keluar dan tubuh Jin Bailian jatuh ke bawah. Ketika Tan Yun melambai, cincin abadi di tubuh Jin Bailian melayang ke udara dan menelannya. "Tan Yun, siapa kamu dan mengapa kamu begitu kuat?" Liu Fenglan sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan ingin melarikan diri dengan pedang. "Tinggalkan hidupmu untukku," Tan Yun berkata dengan dingin kepada Chu Wuji, "hentikan dia." "Iya," Chu Wuji menjawab, menunjukkan sosok pedangnya, muncul di depan Liu Fenglan dan melancarkan serangan sengit ke Liu Fenglan. Dengan jalan kaisar ruang dan waktu, Chu Wuji dengan cepat membuat Liu Kuanglan terpesona dengan setiap pedang. Liu Fenglan, mati. Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Liu Fenglan dan memotongnya menjadi 2 dengan pedang. 2 setengah mayat jatuh ke langit malam.